Halo semuanya, jadi kita di sini akan coba bahas mengenai materi fisika gelombang elektromagnetik, yaitu materi minggu ke-9. Nah, jadi kita pertama mulai dulu dari sebenarnya apa itu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu bisa didefinisikan sebagai gelombang yang terjadi dari perambatan medan listrik dan medan magnet. Dia bisa merambat tanpa medium melalui ruang hampa dan dia merambat pada kecepatan cahaya. Nah, jadi gelombang elektromagnetik itu sebenarnya bisa diturunkan dari materi-materi yang kita pelajari sebelumnya, dari persamaan Gauss dan elektrostatika, magnetostatika, hingga tidak sampai ke induksi elektromagnetik. Nah, tapi sebelumnya materi-materi yang semuanya itu sebenarnya bisa diringkas dalam namanya empat persamaan, sebutnya persamaan Maxwell. Jadi yang pertama ini adalah hukum Gauss sebenarnya. Yang kedua ini aturan untuk medan magnet. Yang ketiga ini dari medan listrik induksi kalau ada perubahan flux magnetik. Dan yang keempat, persamaan keempat ini adalah hukum Ampere yang sudah ada suku tambahannya di belakang ini. Koreksi yang ditambahkan oleh Maxwell. Jadi akan ada faktor untuk medan magnet juga dari perubahan flux listrik selain dari arusnya. Nah, kemudian persamaan-persamaan ini, terutama yang ketiga dan keempat, kalau kita tinjau di ruang hampa, itu bisa akhirnya kita dapat dua persamaan ini. Kita tinjau di ruang hampa, maksudnya nggak ada arus dan nggak ada muatan. Nah, untuk penurunannya gimana? Itu penurunannya agak panjang. Kalau penasaran bisa dilihat di Halliday, di bab gelombang elektromagnetik subbab pertamanya. Nah, tapi dari kedua persamaan ini, kemudian kita bisa mendapatkan apa yang disebut dengan persamaan gelombang elektromagnetik. Caranya gimana? Kita substitusiin aja ini ke sini, ya kita dapatkan ini disebut persamaan. Ini persamaan 2. Ketika kita substitusikan 1 ke 2, kita akan mendapatkan seperti ini. B do X sama dengan min mu 0 epsilon 0 min. Dan ini jadi turunan parsial kedua dua-duanya terhadap T. Kita dapatkan bentuk yang seperti ini. Mu 0, epsilon 0, turunan parsial kedua B terhadap T. Nah, kita juga bisa mensubstitusikan dari sini kebalikannya, kita juga bisa substitusikan. Kita nanti juga akan mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, kedua ini kita sebut sebagai persamaan gelombang elektromagnetik. Nah, tapi kita sebenarnya lebih tertarik dalam solusi dari persamaan ini. Ini kan persamaan diferensial parsial. Simsalabim solusinya adalah kayak gini untuk E dan B masing-masing. Jadi gelombang elektromagnetik itu terdiri dari osilasi medan listrik dan osilasi medan magnetik. Yang kalau kita lihat dua-duanya fasenya sama. Nah, tapi satu hal tentang kedua medan ini adalah bahwa arah osilasinya selalu tegak lurus. Jadi sebenarnya kayak biasa kalau kita bicarain medan listrik dan medan magnet kan biasanya dua-duanya tegak lurus. Nah, lalu kalau kita lihat di persamaan ini ada besaran mu 0, epsilon 0. Di keduanya ada faktor ini. Dan ternyata setelah kita utak-atik, bisa ditemukan bahwa kecepatan cahaya itu besarnya adalah
1/akar μ0 epsilon 0. Jadi kita bisa melihat kalau kedua gelombang ini, kedua osilasi ini, baik yang magnetik maupun yang elektrik, merambat pada kecepatan yang sama, yaitu kecepatan cahaya. Dan nilai kecepatan cahaya itu, kalau aku nggak salah, pertama emang didapetin dari perhitungan teori pakai μ0 dan epsilon 0. Nah, kemudian solusinya ini kayak persamaan gelombang kita biasanya kalau kita bicarain gelombang lain juga. Nah, dan kita juga ada hubungan penting lain, yaitu bahwa E maksimum dibagi B maksimum itu sama dengan kecepatan cahaya. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya sebenarnya kita dari persamaan ini bisa kita substitusiin ke persamaan satu. Jadi kan kita bisa cari do X itu sama dengan min K dikalikan E maksimum. E maksimumnya adalah amplitudo komponen medan listriknya, sin Kx min omega T. Dan kita juga bisa menemukan W T itu sama dengan omega kali B max dikalikan dengan sin Kx min omega T. Nah, kedua persamaan ini bisa, kita substitusiin aja ke persamaan kedua, nanti kita bisa dapat, ini kebalik ya. Bentar. Nggak apa-apa, kita substitusiin aja ke persamaan pertama. Substitusi ke 1, maka kita akan mendapatkan seperti ini. K itu kan bilangan gelombang, dia adalah 2pi per lambda, dan lambda itu adalah C per F ya. Kita dapatkan 2pi F per C negatif sama dengan omega. Omega kan juga 2pi F. Ini B max. B max, terus ini juga ada negatif dari rumusnya. Jadi persamaan satunya Kx min omega T. Sinnya bisa kita hilangin, 2pi F-nya bisa kita hilangin, negatifnya juga hilang. Sehingga kita dapat hubungan yang itu tadi. E max dibagi B max sama dengan C. Nah, itu asal-usulnya. Nah, kemudian, ya ini penting ya. Kita bakal kemungkinan sering pakai, dan juga sebenarnya perbandingan antara E dan B itu emang bisa diubah dengan cara kayak gini. Maksudnya, kalau misalnya kita punya data medan listrik, terus kita mau mencari medan magnetnya pada suatu saat, maka kita bisa pakai persamaan yang ini. Jadi umumnya bukan cuma saat amplitudo aja. Nah, kemudian tentu saja gelombang elektromagnetik itu membawa energi, dan energinya biasanya kita cari dengan rapat energi, kemudian dan intensitas. Nah, salah satu cara untuk memperhitungkan energinya itu adalah dengan menggunakan yang namanya vector pointing. Jadi vector pointing itu katakan seperti kayak ini. 1/μ0 E cross B. Dan besarnya dari vector pointing
itu dia didefinisikan sebagai daya per area, atau ya berarti daya dibagi luas area yang dilalui oleh si gelombangnya itu. P per A. Ini besarnya adalah sama dengan kalau misalnya antara E dan B-nya tegak lurus ya. Tegak lurus kan berarti cross-nya langsung aja sin 90. Jadi besarnya sama dengan EB per mu 0. Jadi ini kita bisa menggunakan persamaan ini untuk mencari daya per area yang dari suatu sumber gelombang pada suatu titik itu ya, atau lebih tepatnya pada suatu jarak tertentu pada setiap saat. Nah, tapi kemudian kita mungkin bakal lebih sering pakai besaran yang selanjutnya, yaitu intensitas. Intensitas itu didefinisikan sebagai rata-rata dari vektor poin itu. Dan besarannya itu jadi E max kali B max dibagi 2 mu 0. Jadi ini sebenarnya sama aja ya, cuma kalau yang ini sesaat, kalau intensitas itu kita pakainya udah rata-ratanya gitu. Nah, ini kalau misalnya kita cuma punya data E atau B-nya aja, kita bisa konversi satu menjadi dengan yang lainnya, menjadi yang lainnya dengan menggunakan hubungan ini tadi yang E per B sama dengan C. C-nya adalah kecepatan cahaya di ruang kapal. Nah, kemudian satu lagi besaran yang berguna dalam membicarakan energinya gelombang elektromagnetik itu adalah rapat energi per satuan volume. Kita juga bisa bicarakan secara sesaat atau rata-ratanya. Nah, rapat energi ini kan kita sebelumnya udah pernah mencari tahu ya, atau udah pernah bahas saat ngomongin baik medan listrik maupun medan magnet. Jadi untuk gelombang elektromagnetik sebenarnya rapat energinya bisa digabungin gitu. Nah, di gelombang elektromagnetik rapat energinya dari UB itu adalah rapat energinya dari medan magnet dengan rapat energinya dari medan listrik itu selalu sama untuk setiap saat. Jadi misalnya pada T sama dengan bla 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 gitu, rapat energi medan magnetnya akan selalu sama dengan rapat energi medan listrik. Yang berarti besarnya adalah setengah epsilon 0 E kuadrat sama dengan setengah B kuadrat per mu 0. Nah, jadi kalau kita bicara energi total dari gelombang tersebut pada suatu waktu, misal U besar gitu ya, berarti itu adalah UB ditambah P yang besarnya bisa kita nyatakan kayak gini, bisa juga ini juga disubstitusi aja dari persamaan sebelumnya ya. Nah, itu adalah rapat energi dari gelombang tersebut pada suatu saat. Jadi rapat energi saatnya. Nah, kalau kita bicara tentang energi rata-ratanya, maka kita juga jadiin bentuk kayak intensitas. Jadi U average itu adalah epsilon 0
dari E kuadrat average, yang ujung-ujungnya kita bakal dapat besarnya jadi kayak gini. Jadi mirip yang pertama, tapi kita sekarang pakai E maksimum dan B maksimum. Dan ini udah total. Kalau yang pertama tadi kan masih untuk masing-masing medan, ini udah total. Ini B maksimum. Nah, kemudian kita akan bicara tentang momentum yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik. Jadi lucunya gelombang elektromagnetik meskipun nggak merambat melalui apa-apa, nggak ada bendanya juga, tapi dia bawa momentum. Jadi misalnya kita punya cermin terus kita sinari dengan cahaya, kita taruh di luar angkasa, itu dia sebenarnya akan kedorong pelan-pelan. Nah, jadi momentumnya gelombang elektromagnetik itu bisa dirumuskan sebagai nah, P, atau ini P-nya P kecil, yaitu momentum, sama dengan energi total pada suatu saat U dibagi dengan C, kecepatan cahaya. Ini untuk diserap secara menyeluruh. Jadi misalnya bendanya hitam terus cahayanya diserap semua gitu. Atau P sama dengan 2U per C untuk dipantulkan sempurna. Nah, energinya ini kan adalah energi total kemudian jadi pakainya energi total pada suatu saat gitu. Lebih tepatnya energi total yang diterima setelah suatu waktu atau selama suatu waktu. Nah, kemudian momentum ini akan menyebabkan adanya radiation pressure, jadi ada tekanan karena radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, kalau ini P kecil, ini kita radiation pressure kita biasanya pakai P besar. Jadi lambangnya sama dengan daya. Jadi ya perhatikan konteks saja. Dia kan di tekanan itu kan sebenarnya gaya per luas permukaan. Gaya itu bisa didefinisikan sebagai perubahan momentum terhadap waktu kan dari hukum Newton. Kita substitusiin F-nya, terus kita substitusiin yang dari atas, misal ini untuk absorption atau apa namanya penyerapan ya. Di U per C dt, sehingga kita dapatkan 1 per AC dari konstanta DU dt. Nah, perubahan energi total terhadap waktu ini tidak lain adalah daya atau P juga. Nah, cuma kita tahu bahwa DU dt dibagi luas permukaan itu besarnya adalah besar vektor Poynting atau S. Jadi ini bisa kita tulis ulang sebagai P sama dengan S per C. Ini untuk
absorption atau diserap secara sempurna. Kalau untuk dipantulkan sempurna, caranya sama aja. Cuma karena yang disubstitusiin adalah 2U/C, maka kalau untuk dipantulkan sempurna, kita akan dapatnya P sama dengan 2S/C. Ini untuk dipantulkan. Penurunannya sama ya, cuma ketika kita substitusi momentumnya, kita di yang sebelumnya masukin C, kita sekarang masukin 2S/C. Oke. Kemudian selanjutnya adalah fenomena polarisasi. Nah, jadi gelombang elektromagnetik itu dalam keadaan, sebut saja keadaan defaultnya gitu, si medan listriknya itu berosilasi dengan berbagai arah gitu. Emang dia selalu tegak lurus dengan arah lambatnya dan selalu tegak lurus dengan medan magnetnya, tapi dia osilasi dengan arah yang kayak gak tentu gitu. Bisa ganti-ganti dan sebagainya. Nah, itu disebut gelombang atau cahaya yang ya sebelumnya gelombang elektromagnetik kan ada frekuensinya, ada spektrumnya dari gelombang yang ultraviolet, kemudian visible light, dan sinar X, dan sebagainya gitu ya. Pada panjang gelombang dan frekuensi yang berbeda-beda. Itu bisa dicek aja, ada tabelnya pasti. Nah, kemudian, sekarang mungkin kita bicarainnya gelombang ini, dia osilasinya kemana-mana, tapi sebuah gelombang elektromagnetik termasuk cahaya itu bisa dipolarisasi. Kalau dia dipolarisasi, nanti osilasi yang sisa yang ke arah tertentu aja gitu. Jadi misalnya awalnya gini, nanti akhirnya akan jadi nah, dia bisa mengalami polarisasi. Kalau dia mengalami polarisasi, nanti dia osilasinya bakal tinggal ke satu arah aja untuk listrik. Jadi misal ya kiri kanan gitu. Nah, dengan ini di sumbu X misalnya. Misal ini Y, ini X. Ini kalau gelombangnya terpolarisasi. Ini medan listrik ya. Nah, tentu saja dia kalau mengalami polarisasi biasanya melewati suatu lapisan gitu ya, yang bisa mempolarisasi, dia akan mengalami perubahan intensitas. Kalau gelombangnya awalnya tidak terpolarisasi, kemudian melewati suatu lapisan, dan akhirnya menjadi terpolarisasi, maka intensitas akhirnya itu akan menjadi setengah dari intensitas awalnya. Nah, kemudian misalnya awalnya ada gelombang yang sudah terpolarisasi, kemudian melewati suatu lapisan polarisasi tapi sudutnya lain, jadi misalnya awalnya kayak gini, polarisasinya di X, tapi habis itu terpolarisasi misalnya dia melewati suatu lapisan sehingga habis itu polarisasinya jadi gini gitu. Nah, itu maka dia juga intensitasnya bakal berubah lagi dengan I aksennya itu sama dengan I0 cos kuadrat theta, dengan theta
sudut polarisasinya. Jadi kayak perubahan sudutnya itu ya. Ini untuk awalnya udah terpolarisasi. Jadi misalnya Anda gelombang yang awalnya tidak terpolarisasi, kemudian melewati suatu lapisan polarisasi pertama, kemudian melewati lapisan lagi, dan ini misal sudutnya theta gitu, maka intensitas akhirnya, IF sebut saja, itu berarti polarisasi pertama dulu, misalnya awalnya I0 ya, ini akhirnya IF. Nah, maka polarisasi pertama dulu, setengah kali I0, kemudian polarisasi kedua, itu kita pakai yang ini, tapi I0-nya itu adalah, misal ini kita sebut I1 gitu ya, adalah I1, dengan I1 itu adalah setengah I0. Ini jadi setengah I0 cos kuadrat theta. Kita dapatkan seperempat I0 kuadrat cos kuadrat theta gitu. Sorry, ini oh ya salah. Ini harusnya udah ini aja. Jadi nggak ada kuadratnya. Jadi kalau kita lihat langkah per langkahnya kan, sorry tadi salah. Ini misalnya kita cek dulu I1-nya, I1 itu setelah melewati ini polarisator yang pertama, dia intensitasnya menjadi setengah I0, dan setelah melewati yang I2, IF, ya ini intensitasnya adalah I1 kali cos kuadrat theta, yang nilainya adalah setengah I0 cos kuadrat theta. Nah, jadi ini intensitas akhirnya harusnya ini yang tadi salah. Ini untuk kalau melewati, sebut saja 2 kali polarisasi itu ya. Intensitasnya akhir akan jadi kayak gini. Dan sama aja kalau misalnya ada lapisan-lapisan lain dengan sudutnya masing-masing, ya tinggal ini berarti IF-nya bakal dimasukin lagi ke rumus kayak gini lagi. Terus hasilnya nanti dimasukin lagi juga ke rumus kayak gini lagi. Terdapat intensitas yang terakhir bangetnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bicara tentang refleksi dan refraksi atau pemantulan dan pembiasan gelombang elektromagnetik. Oke. Jadi kalau pemantulan, bisa ada permukaan di sini. Terus ini garis normal dari permukaan itu. Nanti sinar pantul itu akan selalu dipantulkan pada sudut yang sama terhadap garis normal dengan sinar datangnya. Jadi ini theta sama dengan theta aksel. Nah, kemudian indeks bias. Jadi indeks bias itu didefinisikan sebagai kayak perbandingan kecepatan cahaya pada saat dia berada dalam suatu medium dengan kecepatan cahaya saat dia berada di ruang hampa. Jadi N, indeks bias, itu didefinisikan sebagai C per V. Dengan C kecepatan cahaya di ruang hampa, dan V kecepatan cahaya dalam medium tersebut. Nah, kalau
sebuah cahaya masuk ke medium yang berbeda, panjang gelombangnya akan berubah, kecepatannya akan berubah, tapi frekuensinya akan tetap. Jadi ini misal pembiasaan deh. Misalnya ada dari udara ke sebuah bahan gitu ya. Di garis normalnya, misal gini, ini di sini kecepatannya, atau misal ini ruang hampa, ini di sini kecepatannya C, panjang gelombangnya lambda 1, frekuensinya F1, di sini kecepatannya V, panjang gelombangnya lambda 2, frekuensinya F2. Nah, tapi F2 ini selalu sama dengan F1. Ini indeks biasnya N-nya berarti adalah C per C sama dengan 1. Ini N1, ini N2-nya berarti adalah C per V. Jadi kalau dia di dalam benda, dia merambatnya lebih lambat ya. Karena indeks bias kan 1, gitu biasanya. Pokoknya lebih dari 1 untuk materi. Nah, oke, terus eh, kita kemudian bisa membicarakan tentang sudut bias. Sudut biasnya kita definisikannya dari antara sinar datang dengan garis normal, kemudian dia bisa kita cari dengan menggunakan hukum Snell. Misalnya apa, dia menyatakan hubungan antara indeks bias dengan sudut bias. N1 sin theta 1, sin theta 1 itu sudut datangnya, sama dengan N2 sin theta 2. Sin theta 2 sudut yang dibiaskannya. Biasanya kita pakai bentuknya kayak gini. N2 per N1. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau misalnya N2 lebih besar dari N1, atau dalam kata lainnya, dia masuk, cahayanya masuk ke daerah yang indeks biasnya lebih besar, maka kita N2 lebih besar dari N1, berarti sin theta satunya kan N2 per N1 sin theta 2, K sin theta 1 lebih besar dari sin theta 2. Berarti theta 1 juga lebih besar dari theta 2, yang berarti dia akan dibiaskan mendekati garis normalnya. Gambarnya kira-kira kayak gini tadi. Sedangkan jika N1 yang lebih besar dari N2, jadi dia datang dari medium dengan indeks bias lebih rendah ke medium dengan indeks bias lebih tinggi. Maksudnya dari indeks bias lebih tinggi ke medium dengan indeks bias lebih rendah, kita dapat hubungan kebalikannya, yaitu sin beta 2 jadi lebih besar dari sin theta 1, atau dia menjadi bakal dibiaskan menjauhi garis normalnya. Jadi misal gini gitu. Nah, kemudian uh, untuk kasus di mana cahayanya atau sinarnya datang dari medium dengan indeks bias yang lebih tinggi ke medium yang indeks biasnya lebih rendah,
itu ada fenomena menarik yang bisa terjadi. Misalnya ini N2, ini N1 ya. Di mana seluruh cahayanya itu nggak ada yang terbiaskan, tapi semuanya terpantulkan lagi ke dalam. Nah, sudut di mana ini terjadi disebut sudut kritis. Kalau kita lihat terjadinya itu ketika apa, kita bisa coba cari dengan menggunakan persamaan Snellius. Nah, ini kenapa nggak ada yang terbiaskan keluar? Karena sebenarnya dia terbiaskannya sejajar permukaannya. Jadi dia theta 2-nya itu adalah 90 derajat. Hanya nggak kelihatan nanti yang terbiaskan keluar itu. Nah, kemudian kalau kita substitusi ke persamaan Snell, theta 1, nah, sorry, ini kebalikannya ya. Ini N1, ini N2. Sin theta 2 sama dengan N1 per N2. Karena theta 2 90 derajat, berarti sin theta 1 sama dengan N1. Oh, sorry, ini kebalik. N2 per N1 ya. Ini berarti N2 per N1 dikali sin 90, sin 90 itu 1. Jadi kita dapatkan sudut kritis itu nilainya adalah sin pangkat min 1 arc sin N2 per N1. Jadi ketika si sinarnya datang dengan sudut ini, nggak ada yang terbiaskan keluar, tapi semuanya terpantulkan masuk lagi. Nah, kenapa dia nggak bisa terjadi kalau misalnya dari N2 ke N1? Karena kalau misalnya mau itu kan berarti ini sinnya yang satu jadi 90 derajat. Tapi kalau gitu nanti hmm, kalau misal untuk kebalikannya, kenapa nggak bisa? Itu karena berarti kan persamaannya tetap sama ya sebenarnya. Kayak gini juga, cuma misalnya N2 itu lebih besar dari N1, nanti sintetanya jadi lebih besar dari 1, dan itu kan nggak mungkin ada. Jadi dia cuma bisa untuk N1 lebih besar dari N2. Kemudian pemantulan cahaya karena perbedaan indeks bias antara kedua medium itu bisa menyebabkan polarisasi. Polarisasi karena pemantulan. Jadi misalnya ini ada batasan, ini N2, ini N1, di sinar datang, garis normal, sinar pantul, terus ini yang terbiaskannya. Nah, ketika sinar pantul dengan yang terbiaskan ini sama dengan 90 derajat, maka akan terjadi polarisasi pada sinar yang dipantulkan. Nah, sudutnya supaya ini bisa terjadi, ini disebutnya sudut Brewster. Didefinisikan, terus sebenarnya bisa diturunin sih, sebagai tan min 1, N2, per N1. Jadi ketika sudut datangnya sama kayak ini, gelombang pantulnya itu akan terpolarisasi.
Nah, kemudian sama ada satu lagi yang mungkin berguna. Eh, ini sebenarnya kayak prinsip untuk menjelaskan atau membantu kita mencari jalur yang ditempuh oleh cahaya pada saat dia berada di dalam materi atau terbiaskan gitu, yaitu prinsip Feynman. Dia menyatakan bahwa tiga gelombang cahaya menjalar antara dua titik, jalur yang ditempuhnya adalah jalur yang akan memakan waktu paling sedikit. Jadi cahaya bakal nyari jalur tercepat untuk sampai ke tujuannya gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa nurunin rumusan. Oke. Oke, jadi materinya sebenarnya itu sekarang kita mungkin bisa coba beberapa soal yang ada. Nah, oke, untuk soal yang pertama ini soal intensitas atau energi ya. Jadi sinar matahari di luar atmosfer bumi memiliki intensitas 1,4 kilowatt per meter persegi. Kita diminta mencari E maksimum dan B maksimum ya. Nah, kita kan tadi punya rumusan intensitas ya, yaitu E max B max per 2 mu nol. Nah, ini karena kita diminta mencari E maksimum ya, jadi kita ubah dulu aja B max-nya menjadi E pakai yang E per B sama dengan C, sehingga kita dapatkan untuk seperti ini. Nah, terus karena kita mau mencari E-nya, berarti ini dibalik. Dia menjadi E max sama dengan akar 2 mu nol C kali I, kurang lebih 2 kali berapa ini? Kali 4 I kali 10 min 7 kali 3 kali 10 pangkat 8 kali 1,4 kali 10 pangkat 3. Ini kita dapatkan hasil akhirnya kalau dimasukin kalkulator sekitar 1,03 kali 10 pangkat 3 volt per meter. Terus kemudian untuk mencari median pangkat maksimumnya, kita pakai aja hubungan E per B sama dengan C tadi, sehingga kita dapatkan B sama dengan B max ya, sama dengan E max per C, dan itu kita dapatkan angkanya sekitar 3,43 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Jadi ya dimasukin aja. Jadi kita sebenarnya bisa juga nyari pakai B dulu, terus habis itu dari B diubah ke E. Hasilnya bakal sama aja. Oke, ini soal apa namanya? Soal energi dan intensitas. Kemudian kita bisa melihat selanjutnya ini soal momentum dan tekanan radiasi ya.
Jadi selembar karton hitam yang bisa sepenuhnya menyerap cahaya, menyerap apa, dia ketika terkena cahaya dengan intensitas 10 watt per meter kuadrat, dan luas kartonnya adalah 2 cm kubik. Nah, kalau kita lihat dari persamaannya radiation pressure, untuk yang menyerap itu kan dia sama dengan S per C. Kalau kita lihat, ini itu kan S. Jadi, sebenarnya A sama dengan 2 cm persegi ini nggak kepake saat kita hitung. Ini kita benar-benar tinggal masukin ini aja. Sama dengan 10 per 3 kali 10 pangkat 8. Berarti kita dapat sekitar 3,33 kali 10 pangkat 8 Pascal. Oke, ini simpel ya sebenarnya. Nah, kemudian ini soal pembiasan. Jadi, ini indeks bias medium 2-nya bisa divariasiin gitu. Terus kita punya grafik sudut bias terhadap indeks bias medium 2. Kita tahu sudut awalnya, sudut datangnya adalah 30 derajat. Nah, kemudian kita diminta mencari indeks bias medium yang satu. Jadi ya seperti biasa kalau ada soal grafik, kita coba cek di titik yang penting, di titik yang bisa kebaca gitu. Nah, kalau kita lihat di grafik ini kan skalanya dari 2A itu adalah 20, 2B itu 40. Dan kalau kita lihat di grafik, titik yang kelihatannya pas, itu kelihatan ada di indeks bias 1,7. Dan ini dia tepat di sudut bias, ini 20, maaf. Dia tepat di sudut bias ini 20, ini 40, berarti satunya ini adalah 5, berarti ini 30. Jadi kita tahu bahwa theta 2-nya saat N2 sama dengan 1,7, theta 2 sama dengan 30 derajat. Kemudian kita masukkan ke hukum Snell. Kan kita jadi dapat sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan N2 per N1. Nah, cuma kalau kita lihat ternyata di sini theta 1 sama theta 2-nya sama. Sin 30 dua-duanya. N2-nya 1,7 per N1. Ini coret. Kita dapatkan nilai N1-nya. Itu adalah 1,7. KN1 sama dengan 1,7. Nah, ini untuk soal A. Kemudian soal B, kita diganti sudut datangnya jadi 60 derajat. Terus material 2N2-nya 2,4, maka sudut theta 2-nya berapa? Ya, kita tinggal masukin aja ke hukum Snell lagi. Sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan N2 per N1. Maka kalau kita mau mencari theta 2, itu jadi arc sin N1 per N2 dikali sin theta 1. Di arc sin N1-nya 1,7, N2-nya jadi 2,4 dikali sin 60. Nah, ini kalau kita hitung pakai kalkulator, kita akan dapat theta 2-nya itu sekitar 37,8 derajat. Ini untuk soal B-nya. Jadi ya, ini dia masuk ke medium yang indeks biasnya lebih gede, dan dia dipantulkan ke arah itunya apa? Dia dipantulkan ke arah garis normalnya.
Ya, nah kemudian, jadi ini yang pentingnya yang pertamanya ya. Kalau kita lihat waktu di soal A-nya, sudut biasnya sama dengan sudut datangnya, berarti itu cahayanya kayak diteruskan aja gitu. Karena indeks biasnya sama, jadi itu seakan-akan medium yang sama. Jadi cahayanya lurus-lurus saja. Nah kemudian 70 ini bicara tentang sudut Brewster. Kita review dikit sudut Brewster tadi kan dia muncul itu adalah sudut ketika pantulannya, misal pantulannya, gelombang pantulnya itu tegak lurus dengan yang dibiaskan. Atau kalau kita rumuskan secara matematikanya berarti sudut pantul kan sama dengan sudut datang. Tegak lurus berarti ini sama dengan 90, sorry, balik. Ini sudut biasnya, jadi dia 90 min sudut datang, min theta 1. Oke, kemudian kita juga tahu bahwa tan theta 1 itu sama dengan N2 per N1. Nah, kemudian kita tahu baik dari theta 1, dari yang pertama, medium pertama yaitu udara ke N2 maupun dari N2 ke N3 itu dua-duanya sudutnya ada di sudut Brewster, sehingga kita bisa dapatkan juga tan theta 2 sama dengan N3 per N2. Nah, kemudian kedua persamaan ini bisa kita kaliin. Jadi tan theta 1, tan theta 2 sama dengan N2 per N1 dikali N3 per N2. Ini coret sama dengan N3 per N1. Nah, N1-nya ini kan udara, jadi dia nilainya kurang lebih 1. Nah, kemudian masukin hubungannya ya tadi. Tan theta 1, tan theta 2 tadi kan adalah 90 min theta 1 sama dengan N3. Tan theta 1, nah kalau ini kita lihat karena dia sudut relasi, jadi dia sama dengan kotan theta 1 sama dengan N3. Ini kan habis ya. Jadi kita dapatkan N3-nya sama dengan 1. Jadi dia balik lagi ke udara sebenarnya. Atau sebenarnya kalau misal kita punya kalkulator dan nggak kepikir cara kayak gini, sebenarnya bisa kita kuli pakai persamaan Snell. Jadi misal dari medium 1 ke 2, sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan N2 per N1. Terus kita udah tahu kalau si theta 1 itu, ini kan bisa diubah, berarti theta 1 sama dengan N2 per N1, theta 2 itu berarti 2 sama dengan 3 per N2. Misalnya kalau pakai kalkulator, itu juga bisa nyarinya gini. Karena kita mau mencari N3-nya, berarti kita perlu mencari dulu theta 2. Kalau kita udah punya theta 2, kita dari sini bisa cari N3-nya. Nah, jadi kita cari dulu theta 2, dari sini kan kita bisa dapatkan theta 2 itu sin pangkat min 1 sin sin N1 per N2
dikali sin theta 1. Dengan theta 1-nya itu adalah N1 per N2 arctan N2 per N1. Oh, sorry. Maksudku adalah N1 per N2 sin arctan N2 per N1. Terus kemudian yang mau kita cari itu adalah N3. Dari hubungan yang di atas kita dapatkan bahwa N3 itu N2 kali tan theta 2. Maka N sama dengan N2 dikalikan dengan tan arc sin N1 per N2 sin arctan N2 per N1. 3, 4. Nah, ini nanti kalau kita masukin kalkulator, kita juga bakal dapat hasilnya adalah 1. Nah, oke, mungkin segitu dulu tentang gelombang elektromagnetik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.